Salam sejahtera saudara-saudariku. Langsung saja pada kesempatan ini saya ingin membahas pertanyaan seorang kawan yang menanyakan tentang Rasul Paulus. Dia berkata bahwa menurut kelompok-kelompok tertentu Rasul Paulus adalah rasul palsu. Karena Rasul Paulus itu adalah orang yang mengabarkan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Rasul Pauluslah yang mengajarkan doktrin Trinitas. Begitu katanya. Nah, jadi kekristenan sekarang yang banyak percaya doktrin Trinitas ini gara-gara Rasul Paulus. Begitu kata teman itu. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudariku, siapapun yang menonton video ini silahkan dibagikan kepada siapapun ya yang kiranya perlu mengetahui ini. Bahwa saya akan jawab dengan tegas bahwa Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal atau Trinitas. Ya. Jadi di dalam kitab Perjanjian Baru ini, di dalam Alkitab kitab Perjanjian Baru, dalam 13 surat Rasul Paulus, ya jadi tulisannya Rasul Paulus itu memang mendominasi di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Nah, ada 13 surat Rasul Paulus yang saya sudah baca dengan mata kepala saya sendiri. Tidak ada satupun tulisan Rasul Paulus yang mengabarkan bahwa Allah yang benar adalah Trinitas. Tidak ada. Rasul Paulus begitu jelas mengatakan bahwa yang dia sebut sebagai Allah itu adalah Allahnya Yesus Kristus. Ya, jadi Alkitab ini sudah diterjemahkan dalam segala bahasa. Kalau di bahasa Indonesia ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali dan sebagainya ya. Di luar negeri ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina dan bahasa apapun juga. Nah, saudara-saudariku bisa buka sendiri dan teliti sendiri tulisan Paulus yang ada di kitab Perjanjian Baru. Bahasa apapun. Tidak ada di dalam surat Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Tidak pernah. Nah, sehingga artinya saudara-saudariku, tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul Paulus ini rasul palsu. Sebab Rasul Pauluslah yang mengajarkan Trinitas. Yaitu sebenarnya sebuah tuduhan belaka, ya, sama sekali bukan kebenaran. Karena kebenaran yang sejati adalah surat-suratnya Rasul Paulus tidak ada satupun yang mengabarkan Allah itu Trinitas atau Trinity atau Tritunggal, tidak ada ya. Jadi semua surat-surat Rasul Paulus di dalam salam-salam pembukanya, saudara buka ya, ada di surat Roma, surat Timotius, surat Korintus dan semua surat-suratnya, Rasul Paulus selalu memberikan salam. Nah, di dalam setiap salam pembukanya Rasul Paulus begitu tegas mengatakan bahwa yang dia sebut sebagai Allah adalah Allahnya Yesus Kristus, Tuhan kita. The God and Father of our Lord Jesus Christ. Paulus selalu mengatakan begitu. Jadi Allah yang Paulus kabarkan adalah the God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semua surat Paulus. Ya. Bahkan di 1 Korintus 8 ayat 6 yang sering kali saya kutip ya. Paulus tegas mengatakan bahwa yang disebut sebagai Allah itu adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Very very clear ya. Sangat jelas kalau orang Jawa bilang catowelo-welo. Allah yang dikabarkan oleh para Rasul Paulus adalah Allahnya Yesus Kristus. Tapi kemudian orang ada bertanya, loh tapi ada di dalam surat Kolose. Di Kolose dikatakan Paulus mengatakan Yesus memiliki kepenuhan Allah. Loh, berarti Paulus menganggap Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itu buktinya. Di dalam surat Kolose. Coba buka di surat Kolose. Dikatakan, Paulus mengatakan, Yesus memiliki kepenuhan kealahan. Loh, berarti Yesus itu Allah yang Maha Kuasa menurut Paulus. Saudariku, argumen ini sebenarnya argumen yang ngawur. Ya. Sangat tidak alkitabiah. Mengapa? Karena cara kita memahami Alkitab itu tidak boleh sakar PDW, saudari. Yang bilang di dalam Yesus ada kepenuhan kealahan, itu Paulus. Betul, itu hanya tulisannya Paulus. Jadi di seluruh Alkitab ini,
yang mengatakan bahwa istilah kepenuhan kealahan itu hanya bahasanya Paulus. Nah, artinya jangan kemudian kita menafsirkan maksudnya Paulus menurut kemauan kita sendiri. Ketika di dalam Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Nah, jadi hanya ada dua itu. Di Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Rasul Paulus memang mengatakan seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Dia. Dia maksudnya Yesus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, ini Paulus yang bilang begitu. Jadi Yesus menurut Paulus, Yesus itu memiliki kepenuhan kealahan. Nah, kemudian apakah ini artinya Paulus menyebut Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa? Oh, tidak. Buktinya apa? Kita membaca tulisan Paulus, kita harus dijelaskan oleh tulisan Paulus juga. Jangan oleh pemikiran kita sendiri. Di surat Paulus di dalam Efesus, tulisannya Paulus juga ya. Efesus pasal 3 ayat 19. Di situ Paulus berkata, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Jadi istilah kepenuhan Allah ini ada 3 ayatnya. Yang 2 ditujukan kepada Yesus, yaitu di dalam Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Dan yang ketiga di dalam Efesus pasal 3 ayat 19b. Yang ketiga bukan ditujukan kepada Yesus, tapi kepada semua murid-murid Yesus. Jadi ketika Paulus berkata, "Kamu memiliki kepenuhan kealahan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan." Bukan berarti Paulus berpikir bahwa aku berdoa supaya kamu menjadi Allah yang maha kuasa semua. Bukan. Ya. Jadi artinya saudara-saudariku, ketika di Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9 Paulus berkata bahwa Yesus memiliki kepenuhan kealahan. Itu bukan berarti Paulus sedang berpikir bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bukan. Sama halnya ketika Paulus berdoa di dalam Efesus 3 ayat 19. "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah." Kamu bisa memiliki kepenuhan Allah. Yesus juga. Murid-murid Yesus semua bisa memiliki kepenuhan Allah. Nah, artinya istilah kepenuhan Allah ini bukan berarti Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bukan. Siapapun yang memiliki kepenuhan Allah, tidak otomatis dia adalah Allah yang maha kuasa. Jelas sekali saudariku. Jadi kembali ke tadi ya, menjawab pertanyaan teman ini. Paulus tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan doktrin Trinitas, itu hanya asumsi. Itu hanya tuduhan orang terhadap Paulus. Padahal faktanya adalah, realitanya, di dalam 13 surat Paulus yang tertulis di Alkitab, yang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia ini, tidak ada satupun Paulus mengajarkan doktrin Trinitas. Tidak pernah. Kalau kemudian memang ada tulisan Paulus yang dianggap atau diasumsikan atau dituduh mengajarkan Trinitas, ya itu bukan berarti Paulus memang mengajarkan Trinitas. Bukan. Itu hanya tuduhan orang. Sedangkan fakta Alkitabiahnya, Paulus selalu mengajarkan Allah yang satu itu sebagai Allahnya Yesus Kristus, sebagai Bapanya Yesus Kristus. God and the Father of our Lord Jesus Christ. Ya, dalam 13 surat-surat Paulus sangat jelas. Paulus menyebut yang disebut sebagai Allah itu adalah Allahnya Yesus Kristus, Bapaknya Yesus Kristus. Jelas saudara-saudariku. Jadi Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ini harus saya ulang-ulang terus. Ya, karena orang sudah banyak menuduh, bahkan memfitnah. Ya, tuduhan ini sudah menjurus kepada fitnah. Memfitnah Pauluslah pengajar Trinitas. Padahal tidak ada itu. Tidak satupun ayat di Alkitab Paulus mengajarkan Allah itu Trinitas. Ataupun mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada itu.
Paulus tidak pernah berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Tidak pernah. Tapi kemudian ada orang nanya, "Loh itu tapi di surat Roma. Coba buka. Roma pasal 9 ayat 5. Ada tertulis. Ia adalah Allah yang harus dipuja sampai selama-lamanya." Saudara-saudariku, tahun 2007 pernah di cross check kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Roma 9 ayat 5 ini. Jadi terjemahan Roma 9 ayat 5 versi Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru, memang tertulisnya agak rancu, bisa begini. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Titik. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Titik. Amin. Nah, kalau orang bacanya nggak teliti, disangka bahwa ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Ini dianggap ditafsirkan sebagai Mesias tadi. Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, titik. Ia adalah Allah. Loh. Jadi Mesias itu adalah Allah. Nah, ini pernah di cross check oleh wartawan ya. Saya sendiri juga pernah, tapi juga wartawan Kristen pernah menanyakan langsung kepada Lembaga Alkitab Indonesia, kepada Bapak Hortensius Florimon Mandaru tahun 2007. Dan itu tercatat di dalam majalah Crescendo. Majalah Crescendo edisi 323 tahun 2007, halaman 28 sampai 51. Yayasan Gema Kasih Semarang. Nah, ini ada penjelasan dari Lembaga Alkitab Indonesia soal Roma 9 ayat 5. Dan dia memberitahu bahwa itu yang disebut sebagai Allah di situ bukan Yesus Kristus. Dan dia memberi contoh, coba buka di dalam bahasa Indonesia masa kini, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga. Dan Roma 9 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, tertulis demikian. Mereka adalah keturunan dari nenek moyang kita. Kristus secara manusia berasal dari bangsa mereka. Ia lebih tinggi dari semuanya. Titik. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Titik. Amin. Ya. Jadi yang kata terus itu terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Bukan ia adalah Allah. Kalau ia itu seakan-akan ya, seolah-olah bisa menunjuk kepada Yesus, padahal bukan. Dan ini sudah clear diklarifikasi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bahwa Roma 9 ayat 5 sama sekali bukan bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang yang mengajarkan dan menganggap bahwa Roma pasal 9 ayat 5 adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu namanya salah doktrin. Karena tidak pernah, itu akan bertentangan. Kalau tiba-tiba Paulus di dalam Roma 9 ayat 5 betul-betul Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu bertentangan dengan tulisan-tulisan Paulus yang lain. Tidak mungkin itu. Dan memang ternyata betul menurut Lembaga Alkitab Indonesia, di situ yang dimaksud Allah itu bukan Yesus. Seperti yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia versi bahasa Indonesia masa kini. Tidak ada kata ia adalah Allah, bukan. Tapi yang ada adalah terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Begitu ya. Jadi clear sekali saudara-saudariku. Sangat jelas ya, bahwa Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas. Jadi buat siapapun, teman-teman atau siapapun yang mendengarkan video ini, yang mungkin masih yang sempat terpengaruh oleh kabar gosip itu, bahwa Rasul Paulus lah yang mengajarkan doktrin Trinitas. Nah, saya tegaskan bahwa kabar itu hanya kabar burung, hanya hoax, berita bohong yang bisa menjurus kepada fitnah dan menyesatkan orang. Karena fakta yang sebenarnya adalah Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas. Bagi Paulus jelas 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya, jadi Yesus Kristus bagi Paulus adalah Lord, Kurios,
Kyrios ya, bahasa Yunaninya Kyrios, diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Lord. Ke bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan menjadi Tuhan, ada yang menerjemahkan menjadi Tuhan. Nah, perbedaan antara kata Tuhan dengan Tuhan ini saya sudah bahas cukup jelas di video saya yang lain. Silahkan bisa didengarkan nanti ya. Bahwa Yesus, Tuhan Yesus sama dengan Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus. Ya. Jadi misalkan ketika di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 juga dikatakan, Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Ya, di terjemahan ND, Alkitab versi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, versi ND ditulis Tuhan. Ada di Alkitab yang lain ditulis Tuhan. Terus di versi tahun 1974 ke bawah ditulis Tuhan. Nah, di yang terbitan sekarang ditulis Tuhan. Jadi artinya kata Tuhan dan Tuhan itu sama. Yaitu dari bahasa Inggris Lord, bukan God ya, bukan God, tapi Lord. Yang padanannya kalau di dalam bahasa Jawa itu lebih tepatnya Gusti. Gusti itu bisa diberikan kepada siapa saja. Orang yang dihormati, orang yang ditaati, orang yang diikuti, raja kita sebut sebagai Gusti. Allah atau Sang Maha Pencipta juga kita bisa sebut Gusti Allah. Nah, Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus itu sama dengan Gusti Yesus sebenarnya. Nah, ini dari bahasa Inggris Lord, dari bahasa Yunani teks aslinya Kyrios. Atau bahasa Ibraninya Adonai. Nah, Yesus adalah Adonai, adalah Kyriosnya Paulus, bukan God-nya, bukan Elohimnya, bukan Theosnya. Theos atau Elohim atau God-nya Paulus adalah Bapa. Jelas sekali. Tuhan, orang yang diikuti, orang yang ditaati, orang yang kepadanya Paulus mengabdi adalah Yesus Kristus. Pemimpinnya Paulus itu Yesus Kristus. Tuannya Paulus itu Yesus Kristus. Sedangkan sesembahannya atau Allahnya atau God-nya Paulus adalah Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Ini sangat clear. Ya, kalau orang Jawa bilangnya ceto welo ya. Jelas, las. Allah yang dikabarkan oleh Paulus adalah Esa. 1 Timotius 2 ayat 5 Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anak didiknya Paulus, Allah itu Esa. Jelas. Dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi Allahnya Paulus itu Esa, bukan Tri-Esa, bukan Trinitas, bukan Tritunggal, bukan. Jadi siapapun yang masih menuduh bahwa Paulus mengajarkan Trinitas, itu hanya sebuah fitnah, saudara-saudariku. Sebuah kabar bohong, kabar burung, kebohongan yang terus-menerus diucapkan turun-temurun oleh banyak orang memang bisa dipahami sebagai, oh ini kebenaran. Orang-orang yang tidak teliti dan tidak mau cross check akan menyangka bahwa kabar yang terus dikabarkan tiap hari sering dianggap sebuah kebenaran, padahal belum tentu. Ya. Hoax itu cara bekerjanya memang seperti itu. Kebohongan itu terus-menerus diucapkan sampai kemudian orang berpikir bahwa oh ini kebenaran. Nah, supaya kita tidak jatuh dalam fitnah, maka kita harus melihat dan meneliti sendiri, saudara-saudari. Semua tulisannya Rasul Paulus yang ada di dalam Alkitab ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Kalau di Indonesia Anda orang Jawa, Anda bisa baca yang bahasa Jawa. Orang Madura ada bahasa Madura Alkitab, ada Alkitab bahasa Batak, bahasa apalagi bahasa Nias, ada Alkitab bahasa Bali ya. Ada juga Alkitab segala macam bahasa. Silakan baca tulisan Paulus. Tidak ada satupun Paulus mengajarkan bahwa Allah itu adalah Trinitas, nggak ada. Jadi sekali lagi saya tekankan, teman-teman dan siapapun orang-orang yang mungkin mendengar dari kelompok orang mengatakan bahwa Paulus itu rasul palsu karena Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai Allah Trinitas. Pauluslah yang menjadikan Yesus sebagai pribadi kedua dari Allah Trinitas. Rasul Pauluslah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu semua hanya hoax, bukan kebenaran. Kebenarannya adalah seluruh dunia bisa tahu, lihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Allahnya Rasul Paulus Esa, satu.
bukan Tri-esa, bukan Trinitas, bukan. Allahnya Rasul Paulus adalah Bapa. Yang di dalam semua 13 surat Rasul Paulus dikatakan Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. God and the Father of our Lord Jesus Christ. Silakan saudara-saudariku buka. Ya, sekarang membaca Alkitab gampang saudara-saudari. Yang punya Android tinggal dibuka. Sudah semudah membalikkan telapak tangan ya. Tidak perlu beli Alkitab yang tebel kalau nggak mau beli, nggak mau baca ya. Bisa langsung download di Android. Alkitab buka, klik, tinggal disentuh-sentuh. Kitab Perjanjian Baru dibuka. Saudara akan tahu seperti apa tulisan Paulus. Jangan takut baca tulisan-tulisan Paulus. Karena Paulus tidak seperti yang kabar burung selama ini disebarkan. Tulisan-tulisan Paulus tidak seperti yang fitnah selama ini sering dikumandangkan. Bahwa Pauluslah pengajar Trinitas, nggak ada. Baca sendiri, dengan mata kepala sendiri, dengan hati yang jujur, dengan ketulusan di hadapan Allah. Jangan di hadapan manusia. Ya, sekian. Sekali lagi saya tutup dengan penegasan bahwa Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Haleluya.